Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sigit Anggoro, STMT IMP, yang berjudul Sistem Berkas dan Partisipasi Storage atau Storage Layout, yang mana sebelumnya kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anak Dwi Iriawan dengan NIM 24500810035. Perkenalkan, nama Saya saya Hafid Hashim dengan NIM 24500810033. Saya Ali Purnama Zaki dengan NIM 24500810045. Topik eksperimen yang dibahas di sini tuh adalah mengimplementasikan manajemen storage Linux menggunakan partisipasi disk, LVM atau Logical Volume Manager, file system, ext4, dan mounting storage. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Hafid Hasim. Dalam penelitian ini, saya menggunakan file system ext4 dan membuat script bash untuk mengotomatisasi proses konfigurasi serta mounting storage. Validasi menggunakan df-h menunjukkan storage baru 2 GB berhasil terpasang pada MNT data baru. Pengujian dengan touch, echo, dan cat membuktikan data dapat disimpan dan dibaca dengan baik sehingga LVM terbukti fleksibel dalam mengelola ruang penyimpanan. Pada slide pertama ini, kita masuk ke landasan teori dan konsep core OS. File system adalah mekanisme yang digunakan sistem operasi untuk mengatur penyimpanan dan pengaksesan data. Lalu pada Linux terdapat beberapa jenis seperti ext2, ext3, ext4, XVS, dan yang terakhir BTRFS. Pada praktikum ini digunakan ext4 karena stabil, cepat, dan umum digunakan. Alur kerja pada slide ini yaitu yang pertama ada hard disk, lalu partisi, lalu physical volume, lalu selanjutnya volume group, lalu logical volume, lalu file system, dan yang terakhir mount point. Lalu mounting adalah proses menghubungkan file system ke direktori Linux agar dapat diakses pengguna dan aplikasi. Masuk ke slide berikutnya. Di slide yang selanjutnya ini, kita menunjukkan alur kerja implementasi LVM, dimulai dari pengecekan hard disk tambahan, lalu pembuatan partisi, physical volume, lalu volume group, dan logical volume. Setelah dibuat file system ext4 dan dilakukan mounting ke direktori tujuan. Lalu setelah mount berhasil, kita menyimpan data. Jika semua proses telah berhasil dilakukan, storage telah selesai dan siap digunakan. Lalu selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu prosedur investigasi awal. Investigasi storage sebelum manipulasi. Langkah pertama adalah memastikan Linux mendeteksi hard disk tambahan dari VMware. Menggunakan perintah isblk untuk melihat perangkat penyimpanan yang tersedia. Hasil menunjukkan hard disk utama dev SDA dan hard disk tambahan dev SDB berkapasitas 5 GB. Hal ini membuktikan storage baru siap digunakan untuk konfigurasi LVM. Lalu selanjutnya kita masuk ke kronologi eksperimen mandiri.
Langkah-langkah implementasi storage layout yaitu membuat partisipasi sudo fdisk dev sdb, mengubah partisi menjadi physical volume dengan pv, create, lalu juga membuat volume group menggunakan vgcreate, lalu membuat logical volume menggunakan lvcreate, lalu yang terakhir membuat file system ext4 sudo mkfs ext4 sehingga storage siap di mount dan digunakan. Lalu selanjutnya, di slide selanjutnya akan dijelaskan dan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Hafiz. Berikut adalah materi penjelasan mengenai pengolahan storage menggunakan LVM di Linux. Berdasarkan tahapan implementasi dan utilitas yang digunakan dalam sumber yang tersedia, kajian fungsi utilitas Linux dalam pengolah storage LVM terdapat beberapa perintah utama yang menjadi fungsi spesifik. Yang pertama ada pvcreate, yaitu digunakan untuk menginisialisasi physical volume atau PV pada partisi fisik agar dapat dikelola oleh LVM. Lalu masuk ke fgcreate, yang mana FG-Create itu digunakan untuk membuat volume group atau FG, yaitu kumpulan dari suatu atau lebih PV yang digabung menjadi satu ruang penyimpanan logis. Yang ketiga ada LV-Create yang digunakan untuk membuat logical volume atau LV dari kapasitas yang tersedia di dalam VG. Di LV ini nantinya berfungsi seperti partisi biasa yang fleksibel. Lalu ada mkfs.ext4 yang digunakan untuk membuat sistem berkas atau file system ext4 pada LV agar dapat digunakan untuk menyimpan data. Lalu ada mount yang mana digunakan untuk menghubungkan file system yang telah dibuat ke sebuah direktori tertentu atau mount point di Linux agar dapat diakses. Masuk ke ISBLK yang mana digunakan untuk menginvestigasi dan menampilkan seluruh perangkat block storage yang terindeteksi oleh sistem. Masuk ke FDIX yang digunakan untuk mengolah dan membuat partisi pada hard disk. Masuk ke dua, ada tahapan implementasi LVM dan mounting. Berdasarkan sumber yang sebelumnya. Nah, jadi investigasi storage ini mendekati perangkat baru. Misalnya dev atau SDB yang menggunakan perintah ISBLK. Lalu ada pembuatan partisi yang membuat partisi primer pada perangkat tersebut menggunakan FDIX. Yang ketiga ada inisialisasi physical volume yang mengubah partisi fisik menjadi PV menggunakan perintah sudo pvcreate atau dev garis miring SDB1. Lalu ada membuat volume group atau VG. VG membuat wadah penyimpanan logis bernama VG underscore praktikum dengan perintah sudo vcreate. Yang kelima ada membuat logical volume atau LV yang mana mengalokasikan sebuah sebesar 2 giga untuk LV bernama LV data. Yang keenam ada file system yang memberikan struktur sistem berkas LV dengan perintah sudo mkfs.ext4. Yang ketujuh ada mount storage yang menggunakan kategori tujuan dan menghubungkan LV menggunakan perintah sudo mount. Nah, di kode sumber atau script otomatisasi itu, fungsi scriptnya menganalisasi physical volume, membuat volume group, membuat logical volume, membuat file system ext4, melakukan mounting otomatis, dan mengurangi kesalahan konfigurasi manual. Lalu slide selanjutnya. Nah, di bukti validasi keberhasilan ini menghasilkan file berhasil dibuat, data berhasil ditulis, dengan data berhasil dibaca. Dari hasil pengujian validasi sebelumnya, validasi kapasitas itu menggunakan DF Minha untuk membuktikan bahwa LV telah termon dengan benar pada MNT garis miring data underscore baru dengan kapasitas sekitar 2 giga.
Lalu lalu ada pengujian operasi data yang mana melakukan pembuatan file, pengisian data ke file, serta pembacaan isi file. Dengan analisis akhir, hasil menunjukkan bahwa sistem berhasil mengenali storage tambahan dan pengguna dapat melakukan operasi baca tulis secara normal, membuktikan bahwa mekanisme LVM memberikan fleksibilitas yang tinggi manajemen disk dibandingkan partisipasi konvensional. Lalu selanjutnya demo akan dipaparkan oleh rekan saya Ali. Baik, di sini saya akan langsung melakukan demo. Sebelumnya, saya akan menunjukkan kondisi air sistem yang telah kami buat sebelumnya. Saya akan menjalankan yaitu perintah LSBLK. Nah, perintah ini tuh untuk lihat seluruh storage yang ada di VMware kalian. Nah, kita melihat di bawah sini ada SDB 1. Nah, ini tuh berarti terdapat hard disk tambahan dalam direktori yang tadi SDB kita buat berukuran sebesar 5 giga. Nah, kita akan melihat partisi yang telah berhasil diinisialisasi sebagai physical volume menggunakan sudo pvs. Kita bisa melihat di sini eh, partisi itu berukuran 5 giga. Nah, untuk volume group itu kita bisa lihat di sini. Nah, physical volume tersebut digabung ke dalam volume group bernama VG Practicum. Kita bisa lihat di LSBLK sebelumnya di sini ada VG Practicum. Nah, ini digabung ya dengan ukuran sebesar yaitu 2 giga. Nah, kita juga akan melihat logical volume-nya. Nah, di sini ya, dari volume group dibuat logical volume yang bernama LV data. Yang ini dengan kapasitas 2 gigabyte. Saya akan melihat file sistemnya. Nah, di barisan yang tengah ini, kita bisa melihat bahwa logical volume itu udah diformat menggunakan file system ext4. Nah, jadi bisa digunakan untuk nyimpan data. Saya akan menunjukkan proses mountingnya. Nah, ini adalah mount-nya. Kita juga bisa melihat menggunakan perintah ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa logical volume yang tadi kita udah buat itu udah di-mount ke direktori yang MNT data baru. Jadi kita bisa diakses melalui struktur direktori Linux. Nah, kita langsung ke demo penyimpanan datanya. Nah, kita akan buat data baru. Kita isi tugas sistem operasi. Oke, seperti ini. Demo nol. Oke, kita bisa melihat bahwa data itu berhasil ditulis dan dibaca kembali, yang membuktikan bahwa storage yang kita buat tadi itu berfungsi dengan baik. Kita juga bisa melihat menggunakan perintah cat. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa storage telah berfungsi dengan baik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa file yang tadi kita buat telah tersimpan pada logical volume. Nah, kenapa kita menggunakan LVM? Karena LVM tuh dia tuh lebih fleksibel, lebih tinggi partisi biasanya daripada karena kapasitas logik dapat diperbesar atau dikelola tanpa harus mengubah struktur fisik hard disk secara langsung.
Kesimpulannya, Linux yang telah kami buat berhasil mengelola storage menggunakan LVM dengan menambahkan hard disk sebesar 5 GB yang kemudian dipartisi menjadi 3 bagian yaitu physical volume, volume group, dan logical volume. Nah, selanjutnya di file sistem ext4 berhasil dibuat dan dimount ke direktori mnt data baru. Hasil pengujian menunjukkan bahwa storage dapat digunakan dengan baik untuk menyimpan dan mengakses data. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.